Soal PTS Bahasa Indonesia kelas 3, semester 1 Kurikulum Merdeka. Welcome to Mobile Legends! Di dalam gelap, kau ada di sini. Indikator soal nomor 1. Peserta didik dapat mengidentifikasi aktivitas yang sedang dilakukan oleh Tio dan teman-temannya berdasarkan gambar dan teks. Bacalah dengan cermat. Lompat tali, putar lebih cepat, seru Tio. Anis dan Edo memberi semangat. Tali karet diputar dengan cepat. Tio mengambil ancang-ancang. Kemudian, hup, gagal. Tali membelit kaki Tio. Dia terjatuh, tetapi tetap tertawa. Kini Tio mendapat giliran memutar tali. Pemain berikutnya adalah Anis. Apakah Anis akan berhasil? Soal nomor 1. Apa yang sedang dilakukan Tio dan teman-temannya? Dalam gambar dan bacaan tersebut, apakah A. Bermain tali, B. Bermain bola, atau C. Bermain layangan? Silahkan dipilih yang paling benar. Apakah A, B, atau yang C? Kita saling menguatkan dalam cinta dan duka cita. Kita tetap bersama, persahabatan abadi takkan pernah Victory! seperti bintang di langit bersinar terang. Jawabannya yang A. Kuat takkan terkalahkan, persahabatan abadi. Indikator soal nomor 2. Peserta didik dapat menganalisis reaksi Tio terhadap kejadian yang terjadi. Takkan terpisah, meski jarak memisah. Soal nomor 2. Bagaimana reaksi Tio terhadap tali karet membelit kakinya? Apakah A. Menangis dan marah, B. Tetap tertawa meskipun jatuh, atau C. Berhenti bermain dan pulang? Silahkan dipilih yang paling benar. Apakah A, B, atau yang C? Persahabatan abadi takkan pernah pudar, seperti bintang di langit bersinar terang. Victory! Bersama kita kuat takkan terkalahkan, Jawabannya yang B. abadi selamanya bersama. Indikator soal nomor 3. Peserta didik dapat mengurutkan urutan pemain yang terlibat dalam permainan lompat tali. Soal nomor 3. Siapa yang akan bermain setelah Tio? Apakah A. Anis, B. Edo, atau C. Tio? Silahkan dipilih yang paling benar. Apakah A, B, atau yang C? Dalam cinta dan duka cita, kita tetap bersama. Kita adalah satu, takkan terpisah, meski jauh Victory! memisahkan. Kita tetap dekat dalam hati ini. Jawabannya yang A. Indikator soal nomor 4. Peserta didik dapat mengidentifikasi tema atau pokok cerita berdasarkan uraian yang diberikan dalam teks. Soal nomor 4. Menurut kalian, cerita lompat tali bercerita tentang apa? Apakah A. Cara bermain lompat tali, B. Perasaan saat bermain lompat tali, atau C. Cara membuat peralatan lompat tali? Silahkan dipilih yang paling benar. Apakah A, B, atau yang C? Takkan pernah sendiri kau di sisiku, bersama melangkah
terpisahkan. Victory! Persahabatan abadi takkan pernah Jawabannya yang B. bintang di langit bersinar terang bersama kita. Indikator soal nomor 5. Peserta didik dapat mengamati dan mengidentifikasi objek-objek yang terlihat di sekitar Tio dan teman-temannya dalam gambar. Soal nomor 5. Perhatikan gambar berikut. Apa yang terlihat di sekitar mereka? Selain alat untuk bermain tali, apakah A. bola, B. boneka, atau C. sepeda? Silahkan dipilih yang paling benar. Apakah A, B, atau yang C? Dalam cinta dan duka cita kita tetap bersama. Persahabatan abadi takkan pernah pudar seperti bintang di langit Victory! sinar terang bersama kita kuat takkan Jawabannya yang B. persahabatan abadi. Indikator soal nomor 6. Peserta didik dapat mengelompokkan objek-objek ke dalam kategori mainan. Soal nomor 6. Benda apa yang dapat dikelompokkan sebagai mainan? Apakah A. buku, B. sepeda, atau C. tali? Silahkan dipilih yang paling benar. Apakah A, B, atau yang C? Takkan pernah padam. Victory! Pudar seperti bintang di langit bersinar Jawabannya yang A. sama kita kuat. Indikator soal nomor 7. Peserta didik dapat mengenali dan membedakan objek-objek yang termasuk dalam kategori makhluk hidup. Soal nomor 7. Apa yang termasuk ke dalam kelompok makhluk hidup? Apakah A. bunga, B. bola, atau C. jam? Silahkan dipilih yang paling benar. Apakah A, B, atau yang C? Lain kita saling menguatkan dalam cinta dan duka cita kita tetap bersama. Kita adalah Victory! takkan terpisah meski jarak memisahkan kita Jawabannya yang A. dalam hati ini kau tetap ada. Indikator soal nomor 8. Peserta didik dapat memahami strategi untuk mengubah perhatian seseorang dari suatu emosi atau perasaan negatif menjadi sesuatu yang positif atau netral. Soal nomor 8. Perhatikan gambar berikut. Adikku cemberut. Aku tahu. Biasanya itu tanda dia akan menangis. Aku mengambil, kemudian melompat sambil bergaya. Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah apa? Apakah A. ancang-ancang, B. membelit, atau C. kesempatan? Silahkan dipilih yang paling benar. Apakah A, B, atau yang C? Kita teman sejati dalam setiap perjalanan. Persahabatan abadi takkan pernah pudar seperti bintang di langit Victory! bersinar terang bersama kita kuat takkan Jawabannya yang A. persahabatan abadi. Indikator soal nomor 9. Peserta didik dapat memahami berbagai ekspresi kasih sayang dan kenyamanan dalam konteks percakapan atau cerita. Soal nomor 9. Perhatikan gambar berikut. Dia memeluk dan kakiku sambil tertawa. Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah apa? Apakah A. menghelus-enghelus, B. menjentikan, atau C. membelit? Silahkan dipilih yang paling benar.
Apakah A, B, atau yang C? Takkan pernah pudar seperti bintang di langit, bersinar terang bersama kita kuat, takkan terkalahkan. Victory! Sahabatan abadi, selamanya bersama. Jawabannya yang C. Satu, takkan terpisah. Indikator soal nomor 10. Peserta didik dapat mengidentifikasi kalimat yang membutuhkan tanda baca koma untuk membedakan ajakan atau seruan dari kalimat biasa. Soal nomor 10. Kalimat yang memerlukan tanda baca koma. Agar lebih jelas maknanya adalah apa? Apakah A. Ayo putar lebih cepat, B. Tali membelit kakinya, atau C. Tio tertawa? Silahkan dipilih yang paling benar. Apakah A, B, atau yang C? Seperti bintang di langit, bersinar terang bersama kita kuat, takkan terkalahkan. Persahabatan abadi, selamanya bersama. Victory! Jawabannya yang A. Kita lewati bersama, takkan pernah hilang. Indikator soal nomor 11. Peserta didik dapat mengidentifikasi kalimat tanya dan membutuhkan tanda baca tanya untuk menyatakan pertanyaan dengan jelas. Soal nomor 11. Di bawah ini, kalimat mana yang membutuhkan tanda baca tanya? Untuk menunjukkan kalimat tanya, A. Tio tertawa, B. Akankah dia berhasil, C. Ayo putar lebih cepat. Silahkan dipilih yang paling benar. Apakah A, B, atau yang C? Persahabatan abadi, takkan terpisah. Victory! Meski jarak memisahkan. Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 12. Peserta didik dapat mengidentifikasi kapan titik digunakan untuk mengakhiri kalimat berita atau pernyataan. Kau di sisiku, bersama melangkah. Soal nomor 12. Apa fungsi utama dari titik dalam sebuah kalimat? Apakah A. Mengakhiri kalimat perintah, B. Mengakhiri kalimat tanya, atau C. Mengakhiri kalimat berita? Silahkan dipilih yang paling benar. Apakah A, B, atau yang C? Bersinar terang bersama kita kuat, takkan terkalahkan. Persahabatan abadi, selamanya bersama. Victory! Di dalam tangis Jawabannya yang C. kita lewati bersama, takkan Indikator soal nomor 13. Peserta didik dapat menggambarkan tujuan penggunaan tanda tanya dalam kalimat untuk menyatakan pertanyaan atau permintaan informasi. cita. Kita tetap bersama. Soal nomor 13. Apa tujuan dari tanda tanya? Dalam sebuah kalimat, tanda tanya untuk mengakhiri A. Kalimat tanya, B. Kalimat perintah, atau C. Kalimat berita. Silahkan dipilih yang paling benar. Apakah A, B, atau yang C? Abadi, selamanya bersama. Kita adalah satu, takkan terpisah. Meski jarak memisahkan, kita Victory! dekat dalam hati ini. Kau tetap ada. Jawabannya yang A. Abadi, takkan pernah padam. Indikator soal nomor 14. Peserta didik dapat mengidentifikasi kesalahan dalam teks yang diberikan
dan memilih perbaikan yang tepat, sesuai dengan aturan tata bahasa dan ejaan yang benar. Seperti Bacalah dengan cermat. Main egrang. Kuatkan genggamanmu. Apakah kalian perlu bantuanku? Naiklah perlahan-lahan pada pijakan. Ingat jaga keseimbangan. Apakah kalian sudah siap? Ayo kita jalan-jalan. Soal nomor 14. Bagaimana cara yang tepat untuk memperbaiki? Apakah kalian perlu bantuanku? Apakah A. Apakah kalian perlu bantuanku? B. Apakah kalian perlu bantuanku? Atau C. Apakah kalian perlu bantuanku? Silahkan dipilih yang paling benar. Apakah A, B, atau yang C? kita saling menguatkan dalam cinta dan duka cita, kita tetap bersama. Kita adalah satu Victory! meski jarak memisahkan, kita tetap Jawabannya yang C. Indikator soal nomor 15. Peserta didik dapat memahami konteks kalimat-kalimat yang diberikan dan mengubahnya agar menjadi lebih jelas dan mudah dipahami. Soal nomor 15. Mana yang merupakan perbaikan yang benar? Untuk ingat jaga keseimbangan. Apakah A. Ingat jaga keseimbangan, B. Ingat jaga keseimbangan, atau C. Ingat jaga keseimbangannya? Silahkan dipilih yang paling benar. Apakah A, B, atau yang C? takkan pernah sendiri kau di sisiku, bersama melangkah tak terpisah. Victory! Persahabatan abadi Jawabannya yang A. seperti bintang di langit. Indikator soal nomor 16. Peserta didik dapat menemukan gambar benda dan memasukkannya ke dalam kelompok yang tepat setelah mengamati ilustrasi. Soal nomor 16. Perhatikan gambar berikut. Apa yang harus kalian lakukan setelah menemukan gambar benda dan memasukkannya ke dalam kelompok mainan? Apakah A. Mencari gambar benda, B. Membaca deskripsi benda, atau C. Menggambar ilustrasi sendiri? Silahkan dipilih yang paling benar. Apakah A, B, atau yang C? Dalam cinta dan duka cita, kita tetap bersama. Persahabatan abadi takkan pernah pudar, seperti bintang di Victory! langit bersinar terang. Bersama kita kuat Jawabannya yang A. kalahkan. Persahabatan abadi selamanya bersama. Indikator soal nomor 17. Peserta didik dapat merumuskan kesimpulan tentang apakah catur dapat dianggap sebagai olahraga, dengan fokus pada aspek mental dan potensi manfaatnya. Soal nomor 17. Menurutmu, mengapa catur dikategorikan sebagai olahraga? Apakah A. Catur adalah olahraga karena melatih kemampuan konsentrasi dan strategi, B. Olahraga seharusnya memerlukan aktivitas fisik yang signifikan, atau C. Catur adalah olahraga mental yang membangun kemampuan berpikir kritis? Silahkan dipilih yang paling benar. Apakah A, B, atau yang C? Bersama kita kuat, takkan terkalahkan. Persahabatan abadi selamanya bersama. Victory! Jawabannya yang C. Indikator soal nomor 18. Peserta didik dapat memahami langkah-langkah yang harus dilakukan setelah mengambil 2 kotak bekas kemasan makanan dan gunting. Perhatikan gambar dan instruksi berikut yang perlu disiapkan dalam membuat kamus kotak.
2 kotak bekas kemasan makanan. Gunting. Langkah-langkah. Ambil 1 kotak, gunting menjadi kartu berukuran 10 x 10 cm. Ambil kotak yang satu lagi, buang bagian atasnya. Ambil selembar kertas, tuliskan, kamus kotak, dan nama kalian. Tempelkan tulisan itu pada kotak. Masukkan kartu-kartu kalian ke dalam kamus kotak. Akan terpisah. Soal nomor 18. Apa yang harus dilakukan setelah mengambil 2 kotak bekas kemasan makanan dan gunting? Apakah A. Buang salah satu kotak, B. Potong kedua kotak menjadi kartu berukuran 10 x 10 cm, atau C. Lipat kotak menjadi bentuk baru? Silahkan dipilih yang paling benar. Apakah A, B, atau yang C? Takkan pernah sendiri kau di sisiku. Bersama melangkah, tak terpisahkan. Victory! Sahabat dan abadi, Jawabannya yang B. seperti bintang di langit. Indikator soal nomor 19. Peserta didik dapat memahami langkah terakhir dari instruksi yang diberikan. Soal nomor 19. Langkah terakhir dari instruksi di atas adalah apa? Apakah A. Masukkan kartu-kartu ke dalam kamus kotak, B. Lipat kertas menjadi bentuk kotak, atau C. Buang kotak bekas kemasan makanan? Silahkan dipilih yang paling benar. Apakah A, B, atau yang C? Kita saling menguatkan dalam cinta dan duka cita. Kita tetap bersama, bersahabat dan abadi. Takkan Victory! seperti bintang di langit, bersinar terang. Jawabannya yang A. Kita kuat, takkan terkalahkan, bersahabat dan Indikator soal nomor 20. Peserta didik dapat memahami kata kerja dalam teks deskriptif, serta memperkuat keterampilan literasi bahasa. Perhatikan gambar dan bacaan berikut. Bacalah dengan nyaring. Perhatikan kata-kata yang diberi tanda. Pemain akrobat. Lihat, kaki mereka terangkat, terlipat. Mereka meliuk dan melompat. Mereka meregangkan badan seperti menggeliat. Andai jadi pemain akrobat, aku harus berlatih dengan giat. Soal nomor 20. Apa kesamaan kata-kata yang bertanda kuning? Apakah A. Semuanya berkaitan dengan gerakan fisik, B. Semuanya berakhir dengan akhiran at, atau C. Semuanya merupakan kata kerja? Silahkan dipilih yang paling benar. Apakah A, B, atau yang C? selamanya bersama. Victory! Kita lewati bersama, takkan Jawabannya yang B. satu sama lain, kita saling menguatkan. Indikator soal nomor 21. Peserta didik dapat mengidentifikasi jenis aktivitas berdasarkan gambar yang diberikan. Soal nomor 21. Amati gambar tersebut. Wah, sedang apa mereka? Apakah A. Bermain bola, B. Berlatih yoga, atau C. Melakukan pemanasan? Silahkan dipilih yang paling benar. Apakah A, B, atau yang C? Takkan terpisah, persahabatan abadi, takkan Victory! meski jarak memisahkan. Jawabannya yang C. Di dalam gelap, Indikator soal nomor 22. Peserta didik dapat mengetahui langkah-langkah pemanasan yang dianjurkan sebelum berolahraga.
Perhatikan bacaan berikut. Bacalah dengan cermat. Pemanasan. Tengok kanan, tengok kiri. Putar bahu 8 kali. Tekuk pinggang, dekap kaki. Lihat ke atas, hati-hati. Lalu berdiri tegak lagi. Dekap lutut kanan kiri. Putar pergelangan kaki. Bintang di langit bersinar terang bersama Soal nomor 22. Apa yang dilakukan sebelum berolahraga? Menurut bacaan tersebut, apakah A. Melompat-lompat, B. Tengok kanan, tengok kiri, atau C. Berlari-lari kecil? Silahkan dipilih yang paling benar. Apakah A, B, atau yang C? kita lewati bersama takkan pernah hilang. Satu sama lain kita saling menguatkan. Dalam cinta Victory! kita tetap bersahabatan abadi. Jawabannya yang B. Muda seperti bintang di Indikator soal nomor 23. Peserta didik dapat mengidentifikasi bagian-bagian tubuh yang terlibat dalam gerakan yang ditampilkan dalam gambar. persahabatan abadi. Soal nomor 23. Perhatikan gambar. Bagian tubuh apa yang dilatih? Dengan gerakan-gerakan ini, apakah A. Otot perut dan punggung, B. Otot kaki dan paha, atau C. Otot lengan dan bahu? Silahkan dipilih yang paling benar. Apakah A, B, atau yang C? Persahabatan abadi takkan pernah padam. Victory! Persahabatan abadi takkan pernah pudar seperti bintang Jawabannya yang A. bersinar terang. Bersama kita kuat takkan Indikator soal nomor 24. Peserta didik dapat memahami pentingnya melakukan pemanasan sebelum bermain atau berolahraga untuk menghindari cedera otot. kita lentala satu. Soal nomor 24. Perhatikan gambar. Bagaimana cara menghindari cedera otot? Apakah A. Tidur sepanjang hari, B. Lakukan pemanasan sebelum berolahraga, atau C. Minum air putih banyak? Silahkan dipilih yang paling benar. Apakah A, B, atau yang C? Kita adalah satu, takkan terpisah meski Victory! pisahkan. Kita tetap dekat dalam hati. Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 25. Peserta didik dapat menjelaskan salah satu manfaat utama otot dalam tubuh. Persahabatan abadi takkan pernah padam. Meski jarak memisahkan. Soal nomor 25. Apa manfaat otot dalam tubuh? Apakah A. Membantu peredaran darah, B. Menghasilkan hormon, atau C. Memelihara postur tubuh yang baik? Silahkan dipilih yang paling benar. Apakah A, B, atau yang C? Bersama melangkah Victory! dalam setiap perjalanan. Bersahabat Jawabannya yang C. takkan pernah pudar. Indikator soal nomor 26. Peserta didik dapat memahami dinamika permainan, petak umpet, dan peran-peran yang ada dalam permainan tersebut, seperti penjaga atau pemain. Soal nomor 26. Perhatikan gambar berikut. Dalam permainan petak umpet, setelah melakukan home pimpah, pemain yang kalah biasanya menjadi apa? Apakah A. Penjaga, B. Mata, atau C. Pemain? Silahkan dipilih yang paling benar. Apakah A, B, atau yang C? Kita saling menguatkan dalam cinta dan duka
duka cita, kita tetap bersama. Persahabatan abadi takkan pernah Victory! seperti bintang di langit bersinar terang. Jawabannya yang A. Kuat takkan terkalahkan. Persahabatan abadi. Indikator soal nomor 27. Peserta didik dapat memahami langkah-langkah atau proses awal dalam permainan petak umpet, yaitu penutupan mata oleh penjaga setelah permainan home pimpah. Memisahkan, cinta tetap kekal. Soal nomor 27. Dalam permainan petak umpet, penjaga menutup apa setelah melakukan home pimpah? Apakah A. Pemain, B. Mata, atau C. Pintu? Silahkan dipilih yang paling benar. Apakah A, B, atau yang C? Persahabatan abadi takkan pernah pudar, seperti bintang di langit bersinar terang. Bersama kita kuat Victory! terkalahkan. Persahabatan abadi selamanya Jawabannya yang B. bersama. Indikator soal nomor 28. Peserta didik dapat memahami tujuan bermain petak umpet, yaitu mencari tempat bersembunyi setelah mata selesai menghitung. Kita lewati bersama. Soal nomor 28. Dalam permainan petak umpet, setelah penjaga selesai menghitung, yang lain segera apa? Apakah A. Mencari, B. Bersembunyi, atau C. Menang? Silahkan dipilih yang paling benar. Apakah A, B, atau yang C? Adalah satu, takkan terpisah. Meski jarak memisahkan, kita tetap dekat. Dalam hati ini kau tetap ada. Victory! Persahabatan abadi takkan terpisah. Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 29. Peserta didik dapat memahami kriteria tempat yang aman, sesuai dengan instruksi yang diberikan. Meski jarak memisahkan. Soal nomor 29. Pada gambar denah tersebut, mana yang merupakan tempat aman untuk bersembunyi ketika bermain petak umpet? Apakah A. Tempat yang tidak mudah ditemukan dan tidak berbahaya, B. Tempat yang mudah ditemukan dan tidak berbahaya, atau C. Tempat yang tidak mudah ditemukan dan berbahaya? Silakan dipilih yang paling benar. Apakah A, B, atau yang C? Persahabatan abadi takkan pernah pudar, seperti bintang di langit bersinar terang. Bersama Victory! kuat takkan terkalahkan. Persahabatan abadi Jawabannya yang A. bersama. Indikator soal nomor 30. Peserta didik dapat mengidentifikasi tempat yang aman untuk bermain petak umpet. Soal nomor 30. Di mana tempat yang aman untuk bermain petak umpet? Apakah A. Di halaman rumah atau tanah yang lapang, B. Di tengah jalan raya yang ramai kendaraan, atau C. Di dalam gudang yang gelap dan penuh dengan peralatan? Silahkan dipilih yang paling benar. Apakah A, B, atau yang C? Bersinar terang, bersama kita kuat, takkan terkalahkan. Persahabatan abadi selamanya bersama. Victory! Adalah satu, tak terpisah. Meski jarak Jawabannya yang A. kita tetap kekal. Peserta didik dapat menjelaskan tema utama puisi, lagu istimewa. Perhatikan puisi berikut. Lagu istimewa. Alfa menyusun kata, Bella mencari nada, Caca siap bersuara, Dida pun meniup harmonika. Dengarlah, ini lagu istimewa.
Dari kami untuk kalian semua. Tentang indahnya kerja sama. Oleh Eugenia Rahma. Nomor 31. Puisi, lagu istimewa, bercerita tentang apa? Apakah A. Persahabatan, B. Kerjasama, C. Kompetisi, atau D. Kegiatan di sekolah? Selamanya bersama. Victory! Bersama takkan pernah hilang. Jawabannya yang B. Satu sama lain kita saling menguatkan. Peserta didik dapat menyebutkan aktivitas masing-masing tokoh dalam puisi, lagu istimewa. Nomor 32. Siapa yang meniup harmonika dalam puisi, lagu istimewa? Apakah A. Alfa, B. Bella, C. Caca, atau D. Dida? Persahabatan abadi takkan terpisah. Victory! Jawabannya yang D. Peserta didik dapat menafsirkan arti kata-kata baru yang ditemukan dalam puisi. Di dalam gelap Nomor 33. kau ada di sini. Apa yang dilakukan Bella dalam puisi, lagu istimewa? Apakah A. Menyusun kata, B. Mencari nada, C. Bersuara, atau D. Meniup harmonika? Kita teman sejati dalam setiap perjalanan. Persahabatan abadi takkan pernah pudar. Seperti bintang di langit Victory! bersinar terang. Bersama kita kuat. Jawabannya yang B. Persahabatan Peserta didik dapat menentukan maksud gambar yang relevan dengan puisi atau teks. Nomor 34. Apa maksud gambar dalam puisi, lagu istimewa? Apakah A. Menunjukkan sikap teman yang baik, B. Menunjukkan manfaat kerjasama dengan teman, C. Menunjukkan cara berteman, atau D. Menunjukkan kegiatan di sekolah? dalam cinta dan duka cita kita tetap bersama. Persahabatan abadi takkan pernah pudar. Seperti bintang di langit Victory! sinar terang. Bersama kita kuat takkan Jawabannya yang B. Persahabatan abadi selamanya bersama. Kita Nomor 35. takkan terpisah. Kalimat tunggal terdiri dari apa? Apakah A. Dua subjek dan satu predikat, B. Satu subjek dan satu predikat, C. Satu subjek, satu predikat, dan satu objek, atau D. Satu subjek, satu predikat, satu objek, dan satu keterangan? Persahabatan abadi takkan pernah pudar. Seperti bintang di langit Victory! bersinar terang. Bersama kita kuat. Jawabannya yang B. Peserta didik dapat menentukan kalimat yang tepat untuk menggambarkan aktivitas tokoh dalam puisi. Nomor 36. Kalimat yang benar untuk menggambarkan kegiatan Alfa dalam puisi adalah apa? Apakah A. Alfa menulis lagu di kertas, B. Alfa meniup harmonika tadi sore, C. Alfa menulis puisi di kertas, atau D. Alfa bermain harmonika di kertas? Menguatkan dalam cinta dan duka cita kita tetap bersama.
jarak memisahkan, kita tetap dekat. Jawabannya yang C. Kau tetap ada. Peserta didik dapat menjelaskan makna kata istimewa dalam konteks puisi. Takkan terpisah. Nomor 37. Apa yang dimaksud dengan istimewa dalam puisi lagu istimewa? Apakah A. Biasa, B. Spesial, C. Kurang penting, atau D. Tidak relevan? Di dalam gelap, kau ada di sini. Takkan pernah sendiri kau di. Victory! Tak terpisahkan, kita teman sejati. Jawabannya yang B. Persahabatan abadi. Peserta didik dapat memilih dan menjelaskan gambar yang paling menarik dari ilustrasi puisi. Nomor 38. Soal nomor 8. Gambar benda yang paling menarik dalam ilustrasi puisi adalah apa? Apakah A. Kue, B. Harmonika, C. Balok, atau D. Alat musik? Di dalam tawa, di dalam tangis, kita lewati bersama, takkan pernah hilang. Victory! Kita saling menguatkan dalam cinta dan duka cita. Jawabannya yang B. Tak bersama, Peserta didik dapat menyebutkan nama anak yang paling serius dalam gambar puisi. takkan pernah pudar. Nomor 39. Bintang di langit. Siapa nama anak yang wajahnya paling serius dalam gambar puisi? Apakah A. Alfa, B. Bella, C. Caca, atau D. Dida? Sahabatan abadi, selamanya bersama. Kita adalah satu, takkan terpisah. Meski jarak memisahkan, Victory! dekat dalam hati ini. Kau tetap ada. Jawabannya yang D. Abadi, takkan Peserta didik dapat menjelaskan makna kerjasama dalam puisi. Nomor 40. Apa yang dimaksud dengan kerjasama dalam puisi? Apakah A. Berbuat sendiri, B. Membantu teman, C. Bekerja tanpa bantuan, atau D. Menghindari tanggung jawab? bersama kita kuat, takkan terkalahkan. Persahabatan abadi, selamanya bersama. Victory! Kita adalah satu, Jawabannya yang B. bersama takkan pernah hilang. Satu Peserta didik dapat menulis cerita dengan struktur yang jelas, yaitu awal, tengah, dan akhir. dalam cinta dan Nomor 41. kita tetap. Apa yang harus dilakukan jika kalian ingin menulis cerita dengan urutan awal, tengah, dan akhir? Apakah A. Menulis bagian tengah terlebih dahulu, B. Menyusun kalimat secara acak, C. Menulis bagian awal, kemudian tengah, dan akhir, atau D. Langsung menulis akhir cerita? Persahabatan abadi, takkan terpisah. Victory! Meski jarak memisahkan. Jawabannya yang C. Peserta didik dapat melakukan tindakan setelah mendengarkan puisi, seperti menjawab pertanyaan. Kau ada di sini, takkan Nomor 42. kau di sisiku. Apa yang sebaiknya dilakukan setelah mendengarkan puisi dari guru? Apakah A. Langsung pulang, B. Mengabaikan puisi, C.
menjawab pertanyaan yang relevan. Atau D. Menulis cerita panjang. Bersahabat dan abadi, takkan pernah pudar, seperti bintang di langit, bersinar terang. Bersama kita kuat, Victory! takkan bersahabat dan abadi, selamanya bersama. Jawabannya yang C. Peserta didik dapat memahami dan menggunakan kata bersuara dalam kalimat. Nomor 43. Kata bersuara dalam puisi berarti apa? Apakah A. Mengeluarkan suara, B. Menulis kata, C. Mendengarkan musik, atau D. Menggambar-gambar. Tetap bersama, bersahabat dan abadi, takkan pernah pudar, seperti bintang di langit, bersinar terang. Victory! Kuat, takkan terkalahkan, bersahabat dan Jawabannya yang A. selamanya bersama. Kita Peserta didik dapat mencatat dan memahami kosakata baru yang ditemukan dalam puisi. meski jarak Nomor 44. kita tetap Apa yang harus dilakukan ketika kalian mendapatkan kosakata baru dalam puisi? Apakah A. Mengabaikan kosakata baru, B. Mencatat kosakata baru dan artinya, C. Menghafal kosakata baru tanpa arti, atau D. Menulis kosakata baru dalam kalimat. bersahabat dan abadi, takkan pernah pudar, seperti bintang di langit, bersinar terang. Victory! Kita kuat, takkan terkalahkan, bersahabat Jawabannya yang B. selamanya bersama. Peserta didik dapat menjelaskan tindakan tokoh dalam cerita Istana Kue. Perhatikan cerita berikut. Istana Kue. Sally dan Mina ingin bermain bersama. Sally ingin membuat istana, Mina ingin menjual kue. Sally punya gagasan, bagaimana kalau kita menjual kue di istana? Mina mengangguk setuju. Sally pun membangun istana balok, sementara Mina membuat kue aneka rasa. Oh, lihat, ada antrean pembeli. Selamat datang di Istana Kue Kegembiraan, seru mereka berdua. Nomor 45. Dalam cerita, Istana Kue, siapa yang ingin membuat istana? Apakah A. Mina, B. Sally, C. Ardi, atau D. Teman-teman Sally? Kau tetap ada, bersahabat dan abadi, takkan terpisah. Victory! Takkan pernah padam, Jawabannya yang B. meski jarak memisahkan. Peserta didik dapat menjelaskan apa yang dilakukan Mina dalam cerita Istana Kue. Di dalam Nomor 46. kau ada Apa yang dilakukan Mina dalam cerita Istana Kue? Apakah A. Membuat istana, B. Membeli kue, C. Membangun balok, atau D. Membuat kue? terpisahkan, kita teman sejati dalam setiap perjalanan, bersahabat dan abadi, takkan pernah pudar, seperti Victory! langit, bersinar terang, bersama kita kuat Jawabannya yang D. terkalahkan, bersahabat dan abadi. Peserta didik dapat menjelaskan aktivitas Sally dan Mina dalam cerita Istana Kue. Nomor 47. Di dalam tangis, Apa yang dilakukan Sally dan Mina di cerita Istana Kue? Apakah A. Membuat kue dan membangun istana, B. Menjual kue dan membangun istana, C. Membuat kue dan menjual istana, atau D. Membeli kue dan membangun istana? bersahabat dan abadi,
seperti bintang di langit, bersinar terang, bersama kita kuat, Victory! takkan terkalahkan, bersahabat dan abadi. Jawabannya yang B. Peserta didik dapat mengidentifikasi pernyataan yang merupakan fakta dan fiksi dalam cerita. Nomor 48. Fakta dalam cerita, Istana Kue, adalah apa? Apakah A. Sally dan Mina membuat kue dari balok kayu? B. Sally dan Mina bermain bersama? C. Ada antrean pembeli di Istana Kue? Atau D. Kue terbuat dari bahan-bahan ajaib? Bersahabat dan abadi, takkan pernah pudar, seperti bintang di langit, Victory! terang, bersama kita kuat, takkan terkalahkan, Jawabannya yang B. bersahabat dan abadi. Peserta didik dapat mengisi kalimat rumpang dengan kosakata yang tepat dalam konteks cerita. Nomor 49. Ardi dan teman-temannya hendak menonton pertandingan. Di luar lapangan futsal ada penonton. Mereka merasa lelah dan gerah. Kalimat yang tepat untuk mengisi rumpang dalam cerita Istana Kue adalah apa? Apakah A. Penonton merasa gembira? B. Ada antrean penonton? C. Penonton menampilkan hiburan? Atau D. Penonton merasa lelah? Kita adalah satu, takkan terpisah, meski jarak memisahkan. Kita tetap dekat dalam hati, Victory! kau tetap persahabatan Jawabannya yang B. takkan terpisah. Peserta didik dapat membuat kartu ucapan terima kasih dengan menggunakan bahan yang sesuai. Nomor 50. Apa yang harus dilakukan untuk membuat kartu ucapan terima kasih? Apakah A. Menggunakan kardus bekas? B. Menggunakan kertas bekas? C. Menggunakan karton baru? Atau D. Membuat kartu dari daun? Sendiri kau di sisiku, bersama melangkah, tak terpisahkan. Kita teman dalam segala jalan, Victory! bersahabat dan abadi, takkan pernah pudar. Jawabannya yang A. Bintang di langit, bersinar terang, Peserta didik dapat menilai tindakan sosial dan menentukan mana yang sulit dilakukan. Nomor 51. Berikut ini menurut kalian, tindakan mana yang paling sulit dilakukan? Apakah A. Mengucapkan terima kasih? B. Meminta izin? C. Berbuat iseng? Atau D. Membantu saat diperlukan? sama takkan pernah hilang. Satu sama lain kita saling menguatkan. Dalam cinta dan duka cita, kita tetap bersama. Victory! Sahabat dan abadi, takkan pernah pudar, seperti Jawabannya yang C. Peserta didik dapat menentukan bagian awal, tengah, dan akhir dalam sebuah cerita. takkan terkalahkan. Bersahabat Nomor 52. selamanya bersama. Apa yang termasuk dalam bagian awal sebuah cerita? Apakah A. Konflik cerita? B. Kesimpulan? C. Pengenalan tokoh dan setting? Atau D. Penyelesaian masalah? Kau tetap ada, persahabatan abadi, takkan pernah padam. Victory! Jawabannya yang C. Takkan pernah
Peserta didik dapat mengenali kalimat yang memiliki struktur lengkap, SPOK. Nomor 53. Dalam kalimat mana terdapat subjek, predikat, objek, dan keterangan, SPOK? Apakah A. Alfa menulis di kertas, B. Dida meniup harmonika tadi sore, C. Bella mencari nada, atau D. Caca siap bersuara di kelas? Di dalam talah satu, kita lewati bersama, takkan pernah hilang. Satu Victory! dalam cinta dan cinta, kita tetap bersama. Jawabannya yang B. Kita adalah satu, takkan Peserta didik dapat mencari dan memahami arti kata baru yang tidak dikenal. Nomor 54. Apa yang harus dilakukan jika kalian tidak tahu arti kata baru? Apakah A. Menyimpannya dalam memori, B. Mengabaikannya, C. Mencari artinya dalam kamus, atau D. Menggunakan kata tersebut tanpa mengerti artinya? Persahabatan abadi, takkan pernah padam. Meski jarak memisahkan. Victory! Di dalam gelap, kau ada di sini. Takkan pernah Jawabannya yang C. kau di sisiku. Peserta didik dapat melakukan tindakan yang sesuai setelah mendengarkan puisi, seperti menjawab pertanyaan. Nomor 55. Apa yang dilakukan guru setelah membacakan puisi? Apakah A. Menginstruksikan untuk menggambar, B. Membaca puisi lagi, C. Memberikan pertanyaan, atau D. Mengajak bermain? Bersama kita kuat, takkan terkalahkan. Persahabatan abadi, selamanya bersama. Victory! Di dalam tawa, di dalam tangis, Jawabannya yang C. bersama takkan pernah hilang. Peserta didik dapat mengidentifikasi perilaku baik yang harus dilakukan setelah bekerja sama. Nomor 56. Apa yang seharusnya dilakukan setelah bekerja sama dengan teman? Apakah A. Tidak berbicara, B. Mengucapkan terima kasih, C. Mengabaikan hasil kerja, atau D. Meminta imbalan? Bersinar terang, bersama kita kuat, takkan terkalahkan. Persahabatan abadi, selamanya bersama. Victory! Kita adalah satu, takkan terpisah. Jawabannya yang B. Misalkan kita tetap dekat. Peserta didik dapat melakukan latihan menulis dengan huruf tegak bersambung secara tepat. Persahabatan abadi, takkan pernah padam. Nomor 57. Selamat berlatih menulis dengan huruf tegak bersambung. Apa yang harus dilakukan jika kalian berlatih menulis dengan huruf tegak bersambung? Apakah A. Menulis dengan cepat, B. Berlatih dengan sabar dan perlahan, C. Mengabaikan bentuk huruf, atau D. Menulis dengan huruf cetak? Bersama kita kuat, takkan terkalahkan. Persahabatan abadi, selamanya bersama. Victory! Di dalam tawa, Jawabannya yang B. Peserta didik dapat mengidentifikasi dan menulis urutan cerita dengan benar. Nomor 58. Apa yang dapat kalian lakukan jika ingin menulis cerita dengan urutan yang benar? Apakah A. Menyusun kalimat secara acak, B. Memulai dengan bagian akhir, C. Mengikuti urutan awal, tengah, akhir, atau D. Langsung menulis bagian tengah?
Jawabannya yang C. Peserta didik dapat menentukan dan menjelaskan bagian akhir dari sebuah cerita. Nomor 59. Dalam penulisan cerita, apa yang termasuk dalam bagian akhir? Apakah A. Pengenalan tokoh, B. Konflik cerita, C. Penyelesaian dan kesimpulan, atau D. Permulaan cerita? Bersama melangkah, tak terpisahkan. Kita teman sejati dalam setiap perjalanan. Persahabatan Victory! takkan pernah pudar seperti bintang di langit. Jawabannya yang C. Bersama kita kuat, takkan Peserta didik dapat memilih cara yang dianjurkan untuk menangani perbedaan keinginan. Nomor 60. Dalam situasi di mana keinginan kalian berbeda, apa yang sebaiknya dilakukan? Apakah A. Menyelesaikannya dengan cara sendiri, B. Menunggu sampai keinginan kalian sama, C. Diskusikan jika keinginan kalian berbeda, atau D. Menghindari diskusi dengan teman? dalam cinta dan duka cita, kita tetap bersama. Persahabatan abadi takkan pernah pudar seperti bintang di Victory! langit, bersinar terang. Bersama kita kuat, Jawabannya yang C. akan Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.